Di bulan November ini semakin hari semakin banyak isu yang beredar terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 4 maupun BPNT. Nah, ada yang bilang katanya PKH dan juga BPNT akan cair di tanggal 15 November. Nah, benarkah isu yang ada tersebut? Kita cari kebenarannya dan berikut tanda-tanda kepastian yang menandakan bahwa bank sudah memproses nama-nama KPM untuk dibuatkan SP2D. Nanti akan saya tampilkan tandanya seperti apa ya kira-kira. Dan suksesnya bank sudah mentransfer bantuan sosial seperti PKH baik tahap 4 maupun BPNT ke masing-masing rekening atau para penerima manfaat. Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH baik di tahap 4 maupun BPNT. Nah, semakin hari semakin kesini ini semakin banyak sekali isu yang beredar di media sosial ya, umumnya karena memang banyak sekali KPM yang mencari info terkait mengenai kabar pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT-nya, baik alokasi bulan Oktober dan juga November. Nah, di media sosial ini ada yang menginformasikan benarkah PKH akan cair di tanggal 15 November ini. Sekarang ini sudah tanggal 7 ya, 7 November. Nah, kira-kira kabar tersebut benar atau tidak ya? Kita cari kebenarannya di dalam penjelasan video ini. Dan kira-kira di DTKS ini sudah perkembangannya ini sudah terupdate sampai mana ya? Proses dari pusat untuk persiapan pencairan bantuan PKH tahap 4. Nah, ini sampai mana? Dan berikut tanda jika proses penyaluran bantuan PKH ini sudah sukses, nama-namanya masuk di SP2D. Jadi bank itu memproses SP2D dan sampai bank itu sukses melaksanakan surat perintah membayar dari Kementerian Sosial sehingga dana atau saldo bantuan baik PKH tahap 4 maupun BPNT itu masuk ke kartu KKS para penerima manfaat. Nah, mau tahu kebenaran penjelasannya, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, hari ini sudah masuk tanggal 7 November tahun 2022, hari Senin. Nah ini sudah efektif ya, efektif hari kerja, di mana untuk layanan perbankan, kemudian kantor-kantor kementerian dan lembaga negara itu sudah mulai aktif buka, bekerja, ya biasanya itu sampai hari Jumat ya. Nah ini kira-kira apakah di minggu ini akan ada proses untuk penyaluran bantuan PKH tahap 4 baik di tingkatan pusat kemudian di tingkatan perbankan mungkin. Nah kita akan cek ya, nanti saya sudah mengecek tadi melalui 6NG di TKS karena kita para pendamping PKH maupun operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan bisa memantau perkembangan sampai mana proses untuk penjadwalan atau penyaluran bantuan baik PKH tahap 4, BPNT, BLT BBM. Nah itu biasanya lebih dulu terupdate di 6NG atau DTKS tersebut. Nah kalau
yang bisa diakses oleh masyarakat umum kayak DTKS Dicek Bansos, nah itu biasanya update-nya itu kalau sudah cair bantuannya. Jadi tidak seperti 6NG yang hanya bisa diakses oleh para pendamping PKH, TKSK dan juga operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan. Di situ lebih terupdate, lebih lengkap ya. Di situ update-nya, dan sebelum pencairan itu bisa dilihat sampai sejauh mana ini prosesnya dari pusat sampai ke bank himbara yang ada di pusat. Nah, sebelumnya ini memang banyak sekali ya kabar terkait mengenai pencairan PKH tahap 4. Mungkin ada di channel-channel YouTube yang mungkin bukan dari channelnya pendamping, ya kita juga nggak bisa menyalahkan juga. Tapi mungkin judulnya mungkin agak sedikit mengecoh juga ya. Kalau untuk jadwal bantuan PKH tahap 4 kapan cairnya, nah ini ya masyarakat ya mungkin bebas sih untuk berargumen atau mungkin berpendapat dengan tujuan harapan. Nah itu ya mungkin ya bebas-bebas saja. Karena di media sosial, di Facebook itu banyak sekali para KPM penerima manfaat itu yang sedang mencari info. Bahkan mungkin di channel YouTube ya, ini banyak yang mencari info. Dan di salah satu grup media sosial di Facebook itu, ini ada yang mengupdate status seperti ini. Katanya PKH tak cair tanggal 15 November. Itu ada di komentar-komentar juga menyebutkan tanggal 15 November. Nah ini benar atau tidak ya? Nah, hari ini tanggal 7 November. Untuk ke tanggal 15 itu berarti ya kurang beberapa hari lagi ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kurang 8 hari lagi. Nah, mungkinkah di tanggal 15 memang ada pencairan atau penyaluran PKH tahap 4 maupun BPNT? Nah, kalau menurut saya itu merupakan ya mungkin ada harapan mereka menulisnya di media sosial. Jadi ya silahkan saja. Tapi kalau kami dari pendamping PKH dari Kementerian Sosial, jadi kami petugas dari Kementerian Sosial ya. Nah ini kalau untuk tepatnya tanggal berapa itu kami tidak bisa menyimpulkan secara pasti. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini, ketika kami cek di 6NG, di DTKS-nya, itu muncul nama-namanya itu yang merupakan KPM PKH, itu sudah muncul keterangannya, periode PKH triwulan 4, Oktober hingga Desember. Kemudian keterangannya, ya ini, jadi yang bisa dijadikan acuan kalau sudah muncul periodenya itu berarti sudah ada persiapan. Nah kemudian untuk keterangannya ini kan SK garis miring calon penerima bansos. Nah ini artinya bahwa nama yang ada di DTKS tersebut, nama KPM tersebut ini sudah masuk SK pencairan PKH tahap 4. Nah karena periodenya kan triwulan 4. Jika di situ muncul periode triwulan 3 atau 2 atau 1, berarti ya triwulan 4-nya ini mungkin harapan untuk cair itu masih sedikit. Nah itu ya. Dan untuk keterangannya itu ya masih seperti itu. Jadi masih di SK-kan oleh Kementerian Sosial melalui Dirjen Linjamsos, Perlindungan Jaminan Sosial. Nah kemudian jika tanda-tandanya ini sudah mendekati cair, itu nanti biasanya akan berubah, yakni proses SPM atau bahkan sukses SPM. SPM ini kepanjangannya surat perintah membayar. Jadi dari SK yang sekarang itu sudah dibuat SK-nya, prosesnya sudah dibuat SK-nya pencairan PKH tahap 4, nama-namanya baik termin mungkin mulai termin pertama atau mungkin sampai termin keberapa kita juga nggak tahu. Jadi dalam SK tersebut nanti itu Kemensos kalau sudah ada keterangannya itu proses SPM, dulu itu biasanya seperti itu proses SPM, berarti Kemensos sudah mengeluarkan SPM surat perintah membayar kepada Bank Himbara Pusat
dan nantinya akan ada yang masuk di dalam SP2D. Jadi di situ ya untuk proses SP2D-nya. Nah, kalau sudah proses SPM itu bahkan ada yang tidak cair dikarenakan data berbeda. Itu nanti dicek lagi oleh pihak Bank Himbara yang ada di pusat. Kemudian ada juga keterangannya muncul mungkin sukses SPM. Nah, ini berarti bank sudah sukses melaksanakan SPM dari Kementerian Sosial, surat perintah membayarnya. Dan ini biasanya saldo sudah masuk di kartu KKS. Kalau sudah sukses, itu biasanya SP2D turun ke para pendamping PKH. Nah, itu baru bisa kami mengabarkan terkait mengenai saldo bantuan yang masuk ke kartu KKS untuk para KPM yang menjadi wilayah dampingan kami. Seperti itu ya. Jadi kalau kami sudah dapat SP2D, baru kami berani mengabarkan, menginformasikan, meneruskan siapa saja dalam nama-nama SP2D tersebut yang cair bantuannya. Berikut juga dengan nominal bantuannya. Nah, itu ya. Kalau keterangannya itu ada yang SI, Standing Instruction, itu berarti masalah ini berarti Kemensos itu sudah meminta bank untuk mencairkan, tapi ada perbedaan data bank dengan data kependudukan. Ada juga keterangannya yang exclude. Exclude itu ada yang exclude pekerjaan, tidak layak daerah, dan meninggal. Nah, ini berarti tidak cair kalau exclude itu. Berarti tidak layak mungkin karena sudah kaya. Kemudian pekerjaannya terdeteksi TNI, Polri, atau pensiunan, dan juga meninggal. Nah, itu ya, jadi banyak sekali penyebab bantuan PKH tahap 4 itu nanti tidak bisa cair, bahkan BPNT-nya itu sama juga karena beberapa hal tadi. Karena exclude, atau mungkin SI, Standing Instruction, atau gagal omspan ya. Dari surat perintah membayar tadi, kalau data di bank berbeda dengan data kependudukan itu biasanya gagal omspan, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini ya masih di SK-kan ya, jadi belum ada keterangan proses SPM atau sukses SPM, sehingga SP2D-nya kayaknya ya belum ada sih. Seperti itu ya Sobat YouTube, mungkin ini bisa menjadi pencerahan bagi Sobat YouTube semua. Jangan mudah termakan isu hoax ya di media sosial. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.